Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis yang selanjutnya tentang kelebihan ilmu dan ulama, ilmu dan orang alim dan belajar, yaitu ada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, putra nepegah li Abi Hurairah, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nekeun Abi Hurairah nalun dinga Rasulullah nepegah, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya dengan ilmu, makna berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya dengan ilmu, tira urang yang berilmu tengah geterangkan ilmu kepada jamaah ke. Hanya makna berkhabar-khabar orang alim pada majelisnya dengan ilmu, yang khabarnya dengan ilmu tengah ketemu beut yang bahasa katanya. Tira urang yang nak ilmu, urang malim ataupun ulama, hai menurut ilmu dah ditanya. Tengah tak pegah ilmu ke urang lain, itanya mampu tak sembut ikra kaki ikra, mampu tak sembut masailai kaki masailai, mampu tak sembut kitab-kitab Arab kaki berlakunya ilmu tu. Tengah tak pegah-pegah ilmu ke urang-urang dom yang dengar ilmu katanya. Padahal tiada masuk akan dia main-main. Tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Makna tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Watai gepegahnya kan bergurau-gurau. Atai tanya lah dom bak semubut pilih tak pegak jagok kana. Le tak pegah lucu ya hana perle hana faedah. Tapi hana menan. Jadi kesemubut dengan serius dan kesampaikan ilmu kan enggak pegak lucu kenan. Dan kan enggak pegah ya hana hagat. Kan enggak keun-keun ke urang yang menan. Jadi hino tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Jadi yang kepegah ilmu ke masalah lucu dengan oleh hadirin karena bahasa adrong je lain, tapi memang kan enggak mau lucu agaknya. Niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya, satu malaikat meminta ampun ia baginya. Nyo si krek-krek kalimat iaitu bit dari babah agaknya waktu kesampaikan ilmu, nyo gepujut le malaikat, le Allah Ta'ala tidro malaikat, yang malaikatnya ge istighfar ke urang yang semubutnya, ke urang yang sampaikan ilmunya. Dan bagi orang mendengar, ke urang mendengar juga demikian. Ke urang yang semubut dan ke urang dengar but hingga hari kiamat. Yang diistighfar, ge istighfar le malaikat. Dikrek-krek kalimat yang diucapkan le urang semubut dan ditanya pula tadi ngau si krek-krek kalimatnya yang gepegal le Allah Ta'ala tidro malaikat, yang malaikat itu mengucapkan ampun, meminta ampun kepada urang alim, urang semubutnya dan getanyo yang dengebut. Luar biasa memang kelebihan. Olehnya wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, gepandang kepada wajah guru, kepada wajah ulama, wajah orang alim sekali pandang, tentu saja pandang yang bukan pandang kebencian, ya benar. Maka suka ia dengan tilik itu. Yang ke pandang dengan pandangan yang ged, pandangan kasih sayang, akan pandangan yang mengandung hana senang. Niscaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu, akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Dengan pandangannya mentang yang kejut kena aja. Padik-padik boh ibadat yang hanya memandang, itu ibadat. Memandang kepada wajah guru ataupun orang alim, ulama, memandang kepada wajah ulama, memandang kepada wajah ibu bapa, memandang kepada Al-Quran, Mashaf, memandang kepada Baitullah, Ka'bah. Hanya adalah pandangan-pandangan tersebut dapat menjadikan suatu ibadah kepada seempunyanya. Hanya jika ibadahnya pandangan kasih sayang lagi dia pandang ulama nyo tegekeun urang alim hina, urang alim yang beramal dengan ilmu, alim alim ge saleh ge taat ge kepada Allah. Hanya hinan yang na lebih pada kita pandang kan ulama masuk, monyo ulama masuk cukup raya ada usaha yang ulama masuk kan nya raya tak ada usaha yang
Nya ulama hino yang dengan ilmunya dia itu berusaha untuk menjadi baik, yang dengan ilmunya dia itu beramal dengan ilmu tersebut. Nya orang alim yang maksud hino, baik salah-salah. Oleh yang lam wa qala sallallahu alaihi wasallam, nekul oleh Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memuliakan orang yang alim, gepo mulia orang alimnya bebe mampu gepo mulia, maka sesungguhnya memuliakan ia akan dakunya lagi kai pemulia alun yang diberikan Nabi. Orang yang penting pemulia orang alim yang bagaikan jih kai pemulia alun, bagaikan memulia ia akan daku. Barang siapa memulia ia akan daku, si barang kasau mantang kai pemulia alun, maka sesungguhnya memuliakan ia akan Allah Ta'ala. Orang yang pemulia Nabi maka bagaikan gepemulia Allah. Orang yang pemulia Rasulullah yang bagaikan gaknya kagak pemulia Allah. Dan barang siapa memuliakan akan Allah, memulia akan Allah, maka tempatnya surga. Nyo begitulah luar biasa kelebihan-kelebihan ilmu dan alim dan belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Ibadat orang jahil, orang jahil tengah di ibadat, orang malim tengah geeh orang malim nyan genit sebagai ibadat, ngak kuat gepubuk ibadat ente nyan nyan ibadat. Adapun orang jahil tengah hibut Quran te malam tuntuk, salah-salah baik baca Quran nya hanjik ke ibadat. Lebih aula je pak egoknya kepu tujuan ji ngan awai gebedah subuh nyan contoh atat awai katanya menyotanit supaya dapat membantu tanya untuk dak ibadat ataupun dah sembahyang subuh ba awal bate nya ibadat ka di urang je gebut Quran hana gebut Quran tente dalam keadaan jahil ge hana si gebut Quran gaknya dalam keadaan alim betul bete baca. Orang berquran dalam keadaan jahil hana betul-betul cara baca ataupun ke ibadat ke sembahyang sabi-sabi hana empat rukun hana empat syarat yang kurung pah ataupun kurung bacaan dalam solat tersebut ajahil ke nyan lebih god urung alim je hipai nyan ngam empat yang pakiban ni karena yang dengan bagus niat jadi ibadah lagi mencari harta mencari nafkah tak kerja uroi danyo tujuan dia untuk mencukupkan kebutuhannya menjadi ibadah kerjanya. Perbuatan-perbuatan yang mubah apabila diniat untuk menunaikan keperluan, untuk menunaikan kewajiban, nyo adalah menjadi ibadah. Apakah makan, apakah tidur, apakah mencari nafkah, nyo semuanya jadi ibadah dengan sebab bagus niat. Oleh yang lam nekele Nabi lam wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa rak'atin tatawuan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, daripada satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia. Tamerno sabo ilmu, yang ngin ilmu yang tamerno nyan tujuan dia untuk tak beramal, untuk tak nak pubut, ataupun kan untuk pubut atau kena zi yang ilmu hana mungkin dah pubut, hana dah pubut. Tabut bab masalah lamian, ilami jino hana. Tabut bab masalah mekat, itu hana dah mekat. Tabut masalah jakut, itu hana harta yang teruk jakut. Sebab nya kan untuk beramal, walaupun kita beramal untuk uke, tapi kan beramal untuk le tabut nyan untuk beramal laju. Nyan kepegah adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nya lebih afdalnya tabanding daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Apakah menan karena ilmu hebat apabila karena dalam tubuh katanya diri ilmu dalam tubuhnya kaget ilai kamulia. Ente tak beramal dengan ilmu karena awate tak nak pubut karena ilmu yang kehina hidup ridha Tuhan. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya Tapi hajithan beramal tebang punya guna tak pegah maksud getuntut ilmu kan untuk beramal artinya kanlah hino tak pertempatkan secara umum hajit tak pertempatkan secara umum
Karena belajar bukan untuk tujuannya bukan untuk menjadi baik, tujuannya bukan untuk beramal, tetapi untuk bermegah-megahnya kayak anak ilmu. Dia tak berno ilmu, ngai cara ngetanya ngai tak debat urung bangai. Kata nak putalu urung hana jeut. Nyan kasalah niat dalam belajar. Maka ji munyo hino tak begatu, tak belajar ilmu munyokon tujuan untuk beramal yang ke karena memang itanyo hana ruh lam bidungnya, tabut bab jakut. Itanyo hana harta yang wajib jakut. Tabut masalah lamit, tabut masalah peperangan, baik tak anggap hana fahala tenang. Masalah lamit 4 lamit jino ila tiat. Tu mau ke handa tao. Jadi but masalah lamit nafahala. Hana fahala. Lagi urung but masalah haji yang kerja haji hana dan jino pun hana otak hana kemampuan untuk buat ibadah haji. Nyan na ilmu koknya. Lagi urang agam but masalah bab haid. Baik tapi kita nyo hana fahala yan, pulom kewajiban kita nyo uragam, kita nyo suami terhadap rumah tu berdatang bimbing, berdatang pegah. Apabila lagi nyo kejadian nyo kamuno ka hukum haid nyo muno kan. Nyan dapat fahala ko raya ba Allah Taala. Hanya ketumah hino ko pegah hanjit hansit kita nyo beramal dengan ilmu. Yang keji wate gekeun urang alim supaya ngakna lebih urang alim yang tem beramal. Kan urang alim yang cuma sagai ge pertimang kealiman ge akhlak ge hana ke lagi kan ilmu. Akhlak ge kan lagi ilmu yang na sajan ge. Angka hana berubah akhlak. Hai ada tekan akhlak baik tanya tu bayang tapi tentang ucapan perbuatan tanya dengan manusia kan yang mentang je akhlak. Akhlak ada akhlak dengan Allah. Jadi semakin taat tanya kepada Allah. Dan juga ada akhlak dengan manusia. Karena banyak hadis yang mencela ya kan kalian. Bahkan maksud daripada alim hina ilmu itu untuk diamalkan hina ko. Karena banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Ulama ge beramal kakal lagi ilmu ge. Nah ulama-ulama yang awate ge fatwa hukum aneh-aneh tak dum hukum. Sehingga jangankan ulama lain wate dinga tutu koknya mu urang alim biasa mantang hikeun ju teh begah. Nyan berarti tanda-tanda ulamanya kena hanaget. Walaupun berjubah seperti jubah ulama, berpakaian seperti pakaian ulama. Antuk sehingga gekeun tu ulama su. Seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ia. Lagi riwayat daripada Sayyidina Umar, nekeul Sayyidina Umar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, nyo melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya. Nyen ilmu yang na lam dada, hai lam rongga, ke lam hati koknya, lam tubuh koknya, lam kerongkongan koknya, ke hinai ji ilmu duk lati, dan tersampaikan ke gop itu bit lewat kerongkongan, nyo dilaknat. Karena koknya ada ilmu bukan untuk menjadi baik, untuk menjadi taat koknya dengan Tuhan. Dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik atasnya matahari. Dan juga koknya akan dilaknat le sesuatu yang naik atasnya matahari. Awatai tubit matauro ubena benda yang kenang matauro ilhu. Yang kenang ilhu le matauro nyo juga kenang laknat kepada urungian. Mana sesuatu yang naik atasnya matahari, tai tubit matauro ubena dunia yang kenang matauro. Maka mandum mulai tubit sampai ilhu. Kemandum artinya lat batat kena pegah kaya bate dan menyuruh malaikat hafazah tiap-tiap hari menyurat getulih le malaikat hafazah, malaikat penjaga amal tiap-tiap hari di materai atas suratannya ini hamba yang putus asa. Tip-tip ura getulih sabi le malaikat hafazah, malaikat yang tulis catatan amal getanyo, yang jaga amalan getanyo. Getulih jih urang yang putus asa daripada rahmat Allah. Jih urang yang putus asa daripada rahmat Allah. Hanya gestempel lam di manterainya, di manterai dah kan? Gestempel lam dia getulih. Berarti tulis hanaga, doa hanaga. Gejit tanya wate kana ilmu adalah beramal. Walaupun tak beramal bebe mampu tu. Baik tengok wate kajai ilmunya sang hadapu beramal le habak kala. Ana mana iji? Barang yang tidak dapat dikerjakan semua jangan ditinggalkan. Atau kenalah di lain kepada Nabi kan? Kibang kepada Nabi. Barang-barang yang aku tegah, barang yang aku larang, tinggalkan semuanya. Barang-barang yang aku perintahkan, kerjakan olehmu mastata'tum, semampu kamu. Semampu kamu yang kerjakan.
Demau tak geberah semampu kamu tak pertempatkan ti tanyo lagi maksud gedanyo nyampi kakon. Semampu gedanyo apabila baatannya kena ta wajib. Tapi menyo ta wajib hanjut. Nyo mampu tanyo tak nak semayang subuhnyo tak semayang. Nyo hana mampu saja semayang subuhnyo berat tak dengut. Kakak hana semayang nyangken nyan surah. Nah, bentuk kena daya semampu hana menai je. Nyo wajib hanjut han. Nah, walaupun sakit-sakit gede, susah-susah yang wajib tak kayak biasa. Cuma untuk pula kata yang sunat. Nyan mastata'tum ke Nabi. Tapi menyata yang gelarang hanjut. Yang kejit hidih dalam bab taubat ke kali ke begah. Orang apabila getaubat kepada Allah Taala hansah taubat. Apabila goknyan ge menyesal tapi goknyan manteng ge pubut-but yang tengah ge sesalinyan. Hajino goknyan ge bertobat kepada Allah Taala tapi gelas arak manteng nak bajaro goknyan hanjut tapi tinggalkan filhal bawatanya. Goknyan ge taubat daripada buka aurat umpama ji pakaian yang dapat terbuka aurat, pakai lu puntung, deh badan-badan tajak mensabahnya menamizu. Goknyan ge begah ka menyesal ge. Tapi goknyan manteng nyan but ge nya nak kira. Yang kejut barang-barang yang aku larang aku tegah akan kamu maka tinggalkan olehmu semuanya nyampak kepada Nabi. Tapi punya barang-barang yang aku perintahkan akan kamu maka kerjakan olehmu mastata'tum semampu kamu. Nya hina beda ji maka ji hino yang maksud hino adalah orang alim hino yang kena laknat yang ke orang alim yang dengan ilmunya bukan ia mendapat hidayah daripada Tuhan hana beramal dengan ilmu. Ada ji amonyo yang wajib lagi yang aturan aju, amonyo yang sunat, kakak berlakunya. Maka apabila mati putus asa daripada rahmat Allah, hai hamba Allah yang mensia-sia akan segala hak penghulunya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Nyamak menan berarti getulih. Kibang getulih, hai hamba Allah, wahai hamba Allah yang selalu mensia-siakan hak Tuhan yang maksudnya penghulu ke Tuhan. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Yang kemudian ditulis oleh malaikat. Maka apabila mati ia dicabut Allah Taala akan rohnya atas ketiadaan syahadah. Nauzubillah. Dan diharamkan mati atas beriman. A'adzanallahu min zalika. Makna a'adzana getanyo lake perlindungan akan Allah daripada demikian. Demikian tu yaitu tercabut syahadah dan tertegah iman waktu mati. Laki-laki perlindungan ba Allah. Yang kejut tanyo jadikanlah diri ketanyo sebagai manusia yang baik, yang taat, yang god di hadapan Tuhan. Bebe mampu tu dengan ilmu yang kana. Karena tujuan daripada tanyo belajar ilmu itu untuk diamalkan. Lagi kebuah dalam kita akhlak aju. Untuk apa kita belajar? Niat belajar untuk beramal. Ngak taturi halu harum. Yang wate taturi halu harum tersebut, getanya semakin dekat dengan Tuhan. Tayu semakin juk ke hamba-hamba yang taat dalam pandangan Tuhan. Yang tujuan tu sagai. Maka ji menyunyan tujuan tu hanya masalah ngurus lain. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi dalam hadis lain juga nepegah. Nyo hadis mandum-mandum sebab janji dia menaik likut ke bah. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuh. Ya, munyo-buno memang geberah kelebihan-kelebihan orang alim yang beramal dengan ilmunya. Nyo gecela orang alim yang tanpa beramal dengan ilmunya. Ya, artinya bahwasanya yang terlebih sangat manusia siksa pada hari kiamat itu yaitu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya. Yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Orang yang paling berat mendapatkan azab pada hari kiamat sehingga orang alim yang dengan alimnya tersebut tanpa beramal. Yang ke semakin le ilmu semakin mutamah hembung ke. Kan semakin le ilmu mutamah tawadhu ada. Adam dia semakin le ilmu tanya mutamah tawadhu, semakin de hana betul laju, semakin de getanya orang yang dit ilmu, dit amal, dit ibadat, hana gad ati dan sebagainya. Ke lagi yang de semakin banyak ilmu kan de sifat-sifat tercela yang nabak draw ke. Tapi semakin banyak ilmu, semakin de hebat draw ke brok gop. Nya orang alim yang lagi nyo ke nyo ke begah yang mendapat siksaan berat pada hari kiamat. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Berbentuk syair
Maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Ya, berat goknya lem dia kena pegah. Nyo kena pegah berat lem urang malim yang ngen malim goknya kan beramal dengan ilmu ke berat goknya gesiksa daripada kafir yang menyembah berhala. Diknan bengih Tuhan ke goknya. Tanya urang malim ile, urang yang pegah-pegah hukum ke urang lain, fatwa hukum. Ada pegah hukum ke tanya melenceng hukum ke sesat gok ubina. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila kira. Ilmu ina beramal hana nyepungo. Hai demak hanagat urang kan, semakin hanagat kehidupan ke ngena ilmu tangga beramal. Kejit kan beda-bedaan kalian wata kana ilmu koknya meri tawadhu ke. Ge wata kana ilmu kan gad ke makin hanagat ke. Hanya kenyakan hipungo ke juju, kejit gila ke Imam Ghazali. Semakin le ilmu ke semakin dia juju umbong ke. Kan semakin le ilmu dia tawadhu ke, dia sopan santun hana semakin hanagat ke juju. Yang kenyan junun ke kan. Yang kejit tanya yang segagairan makin le ilmu pun makin berat na juju pun. Yang tanya. Hai kapungo kan semakin berat juju. Nyen so pegahnya Imam Ghazali. Al ilmu bila amalin jununun wal amal bila ilmin la yakun. Amal dengan tiada ilmu itu tiada ada tiada ada, yakni tiada sah. Yang ke beramal dengan hana ilmi la yakun, hanji ke amal ndak pegah. Tak beramal dengan ilmu hanji ke amal. Teman urung ilmi dengan amal, nyan adalah kakepungo kita. Yan banka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tak bercutuk, man zada aliman man zara man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nya hadis. Hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, tanya tak sawu ulama, tajak bak rumah ulama, tajak bak urung malim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Memang kok berat ke puja urung malim kala, engkau urung malim yang beramal dengan ilmu. Ya, tanya kahana tapati fatwa ulama orang. Padahal Rasulullah kiban ke begah dalam hadis. Tu barang kaso mantang dia ziarah ke bak rumah bak urung alim, seolah-olah jika dia ziarah lun ke begah. Karena urung malimnya ke waris Nabi. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, dia berjabat tangan dengan urung alim, dengan para ulama, maka seolah-olah seperti berjabat tangan denganku, dengan daku. Lagi jih di mumat jarau ngelun. Dan barang siapa kedudukan ia dengan orang alim, apabila hidup di samping urung alim, jalasa sabaknya hidup rabine urung alim, maka seolah-olah ia sekedudukan ia akan daku pada dunia. Lagi ijak baklun ya duk rabine lun yang bagi Nabi. Barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan serta aku pada hari kiamat. Tengok kata pak ngelung pada orang kiamat, sabah kedudukan ngelung bagi Nabi. Yang kejut ulamanya luar biasa, memang waris Nabi ulamanya. Yang getung pusaka bak Nabi yang ke ilmu. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah akan orang alim, aku zaman baginya atas Allah Taala akan surga. Ti barang kata manteng di ziarah urung malim, nyolong tanggung surga keji. Lagi haba orang yang tak pegah keji tanya tak ziarah bak rumah ulama, kadang ulamanya trip baca getubit gemrempek tanya, nyembek empek-empek hati tu. Bek-bek hati tak sabar, tak duk tak prek. Padahal keperluan road tu. Tapi tak ziarah goknyan telat baca gemerempek tayo. Kadang populer ke uzuran ke lain. Ya hanji gemerempek aju ile. Kai tayo memek ati tu sama goknyan nama lima. Ai tak ajak li kapulan dia ni nanti buk pulain. Ambek unai ji. Duknyan ibadat, duk prehyan. Lagi tayo tajak ba rumah gure dikana. Gure digaleng gedubit-dubit. Karena kisah-kisah aja lagi kisah urawai. Agaknya murid, salah satu adab murid itulah menunggu. Gepreh dan gedubit gurau itu kebaikan. Ke masalah itanya hai dah preh le tajak ju te awo yang baik itanya mememek hati degoknya sampai anaga hati di ulamanya anaga ke kepusti dia ajak beno. Tok kena kahana senang hati dile kata caci-caci goknya walaupun caci ngati. Dan dari riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya
berkata ia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, sira urang malim ulama akan meninggal. Kan kata jak bak kubur ke? Puput tajak bak kubur. Nya siapa pegah? Sayyidina Ali kan? Nya kan hadis. Sayyidina Ali pegah dan Nabi Muhammad pegah. Kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah. Saya kira hanjit baca Quran, hana faedah Quran ke urang malimnya betul. Ke urang ka meninggal. Kepuk pegah menoi Nabi. Ka hadis Nabi, mah hana gekeun ke bahasa Arab tak ya? Gepegah Nabi barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, kemudian baca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah. Tak baca Quran, meninggal urang malim, tak baca tu Quran bak kubur ke? Maknanya hana getulis ke bahasa Arab, menunjukkan terjemah. Niscaya memberi akan dia Allah Taala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai daripada surga. Nyan saboh-saboh langkah yang tajak itanyo bak kuburan urang malim tujuan tak baca Quran. Yang nunjuk oleh Allah Ta'ala, dipegat oleh Allah Ta'ala satu istana di dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya. Sabah-sabah huruf, bukan sabah-sabah kalimat. Sabah-sabah huruf yang tak baca ligtanya, yang tak kirim fahala ke goknya, adalah di atas kuburnya bunuh satu mahligai di dalam surga daripada emas, seperti yang tersebut di dalam kitab Riyadhur Riyahin, Riyadhus Salihin. Jadi yang perlu kena pegang hadisnya juga nak tersebutlah kitab yang lain, iaitu punya tabah huruf yang terbaca itanyo kepada urang yang akan meninggal bunuh, nya gepegat oleh Allah Taala satu mahligai di dalam surga, mahligai daripada emas gepegang. Nyan keban kelebihan-kelebihan, nya kelebihannya mendum tu, mentang kelebihan ilmu sabab. Ilmu dan urang alim dan duduk dalam majlis ilmu. Nyo. Tira urang maksud geyu taubat le ulama. Geyu taubat le ulama. Temang kiban mah ge taubat urang yan. Ka terima taubat kata. Kiban maksudnya nah. Hai tutu yang kebegahnya di antaranya dapat tatung faedah, tatung mufhum le gedanyo, ada kala untuk menggemarkan lom gedanyo ataupun cik memang nyo lagi nyan. Karena le urung alim nyan kendeh geu tanda-tanda je. Tanda-tanda geterimong amal ataupun cik memang wate gekalen ditanyo karena syarat-syarat untuk taubat, memang kasah taubat tu. Apabila sip syarat-syarat taubat, sah taubat. Untuk diterimanya taubat gedanyo juga ada tanda-tanda gebuka oleh Allah Taala. Bisa saja nyo lagi nyan memang. Pulang urung malim yang pegah, ulama yang pegah. Boleh jadi nyo lagi nyan. Cuman lagi tanyo watai kagak pegah menan. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk bertaubat. Karena getanyo jangan tertipu ronyo, karena banyak letat-tat kebaikan-kebaikan yang tertipu si empunya kebaikan tersebut. Naurung tertipu dengan ilmu, naurung tertipu dengan amal, naurung tertipu dengan tempat-tempat yang baik. Le yang tertipu. Lagi tanya udip dalam daya seolah-olah lebih mulia tanya ngurungi luar daya. Udip dalam suluknya lebih mulia tanya ngurungi luar suluk. Hana mana je lalti itu. Ibadat ke masalah ibadataju. Itu yang benar orang itu yang tertipunya dengan niat tersebut. Yang benar si watai gebegah bunuh. Baik tertipu tanya baik kenang pengut tu. Ngegebegah kagak terima. Sehingga terima tak ujub tu. Sang tanya kagak terima ibadat tu. Kayakin dia gede huruf lain sang hana terima oleh Allah Taala. Nyamban. Karena ji munyo hanta tepu tanya kok le tanya kenang pengut. Karena kenang pengut tanya bukan dengan dosa, kadang-kadang dengan kebaikan. Kebaikan. Lagi tertipu tanya dengan urung saleh. Ghurur. Hai jino soleh yang paling saleh dalam dunia kan hana kecuali Nabi Muhammad. Hana kecuali Nabi Muhammad. Abu Lahab pun hanta pernah kalen Nabi Muhammad. Tapi sampai kalen Nabi Muhammad, tapi ji ghurur ji. Tingkat kan hana iman ji. Abu Lahab kan berupa iman, ti ana dimiman jika Nabi Muhammad. Yang kan tertipu yang itanyo kah ana takalan Nabi Muhammad tapi hidayah Allah Taala gejuk. Ang kejut jangan tertipu. Nyo menantit. Dengan gepegah bunuh tanyo taubat kagak diterima oleh Allah Taala, jangan tertipu. Cuma sagai tak pertahankan. Nyamanan.
Nya enno mentang tanda hikayahnya. La ilaha illallah kibanna. Nya. Ya. Jadi nak lebih afdal yang bikin doanya kerana kawannya orang lebih alim, orang lebih maju. Oh ya betul. Puna lebih afdal lagi nya. Sebab ini orang yang tayu pimpin doa, tayu untuk tanda berdoa, nya adalah orang yang lebih saleh. Ya nanti tak tanya, hai berlaku dah tu. Berlaku tanya rame-rame, dari tanya rame-ramenya kira-kira atau yang lebih malim, yang lebih saleh, lebih taat dalam pandangan tanya. Karenanya lebih tahu kepada ijabah. Lagi dah ngimum sid. Tak ada imum komandan sid. Pengaruh ke bacaan ni. Bacaan pengaruh. Pengaruh. Sangat berpengaruh. Cuma urung yang tayunya, yang tengok urungnya. Dia gedula. Iban tu pandangan jiwa gedula. Hai gaknya getulak je sebab ada gejuk bak urang je kan urang hanjit sapu. Lagi gaknya hana gedang imum buatnya. Gejuk bak urang lain nyan wate gedang imum getepu syarat rukun dan bacaan betul. Walaupun lebih halim urang je. Karena saya lagi nyan kan berarti hansah tak ikut. Cuma segi afdaliyah ji hadam dek lebih afdal urang je, urang malim je. Hana tercela kan sabuh celaan sebab ini dalam masalah deng imumnya pun hana giyu melomba-lomba untuk deng bak imum kan. Hana giyu melomba-lomba untuk deng bak imum. Sebab yang gejuk ipat buno kan urang yang releh bacaan. Apabila urang yang hana mufhum bacaan nanti memang pehgoknya deng. Pehgoknya pimpin doa. Punya urang yang hana mufhum ipat buno bak pimpin doa. Sampai teruk menai je. Ya. Ya. Cuman kalau ni bukan secara langsung. Ya. Ukur kira secara langsung tak kalau ada foto. Oh laganya. Ya. Nyo makna kalen hino nadrah wajah secara langsung. Patai gekeun nazar wajah secara langsung. Lagi tanyo wate ta pandang anak yatim luluh hati itu nya nafahla ba Allah Taala hati tanyonya merasa iba terhadap anak yatim. Tetakalan thira ulama, perjuangan ulama kendeh perjuangan goknya sehingga dikna terputunya umat ka sehingga kiban hati tanyo ke goknya penuh kasih sayang lagi takalan wajah urungsi itu nyan mendapat pahala yang cukup raya ba Allah Taala. Kalen wajah langsung kita begah bunuh karena kena padik-padik bawah tempat yang menjadi ibadah dengan sebab kalen Quran, kalen wajah ulama, kalen wajah urungsi, kalen Kaabah. Nyan termasuk ibadah mana-mana nya kalen langsung. Kan kalen bak foto bet salah. Fotonya kan kalen langsung. Dia muta tipek di foto ulama lempah jauh ulamanya hantar pernah merempak. Nya hana kan laginya aja. Walaupun hi saban tapi kan goknya yang tak kalennya yang gambar. Ini salah niat berarti tujuan untuk bermegah-megah, tujuan untuk perut nafsu, tujuan untuk mengumpulkan harta dunia. Bersih lagi tanya minta ilmu dunia, tentu saja untuk mendapatkan harta dunia. Ilmu cara berdagang, ilmu pokoknya nyankan masalah dunia teman-teman milih. Tujuan tanya kan untuk mendapatkan harta, waktu mendapatkan harta keput untuk mencukupkan nafkah. Menyebab harta dunia nya ketik ajak ke nilai ibadah. Tapi tanyanya tujuan tanya minta ilmu akhirat. Tujuannya untuk berlebih taat tanya pada Allah Taala. Atala je niat bak tuntut ilmu. Tuntut ilmunya untuk berjahi. Tuntut ilmunya untuk ridha Allah. Tuntut ilmunya untuk jid amar ma'ruf ba'dra tu. Tuntut ilmunya untuk ifrahul walidain, untuk bersenang hati dua ibu bapa katanya. Yang semuanya jadi ibadah. Tapi tuntut ilmu untuk lagi dah berapa guna nya kasalah niat untuk ngai ikun cara ngelurung, ngat terpandang dalam pandangan manusia. Nya kasalah niat. Nya ndak usah tekniknya. Tapi tarobah menyuka tarobah nya kagak lem ni tu. Sabak ini akan teruk atau menan kadang-kadang. Minta ilmunya akan teruk niat-niat jahat lah mati tanya. Tapi tarobah haju. Keputan minta ilmu. Mangan Allah senang ke katanya. Untuk tabah jahi tanyonya urung golom taat.
Tanyanya urung berat hak jahi mentang, berat hak bodoh bangai mentang. Jadi tak minta ti ilmu, tujuan untuk tabahnya. Angke inti ji untuk amar ma'ruf ba'dro. Kibancara tubuh ketanyanya benar amar ma'ruf, baik dipubut kebaikan-kebaikan dan benahi mungkar, baik ditinggalkan kejahatan-kejahatan. Nyo kenyo tujuan minta ilmu. Nyo ke yang cukup jai fahala sampai ke pegah lebih ji dapat tabanding daripada 1000 rakaat semayang. Salah sabuh lom niat iaitu kepu tak minta ilmu untuk tadu sajan urung-urung saleh lagi pegahurnya. Nyamban untuk tadu untuk tak nak dengar tutur-tutur ulama, tak minta ilmu untuk tak nak dengar tutur Allah dan tutur Nabi. Atau jika dalam ilmunya hina gepegah uraian dari Al-Quran, hai hukum-hukum ke dari Al-Quran sumber, hukum-hukum ke dari hadis sumber. Jadi tak nak dengar tu uraian hadis, uraian Al-Quran. Yang berarti tak nak dengar hadis Rasulullah dan tujuan dia tak nak dengar Al-Quran, pencerahan Al-Quran. Yang juga karena nilai, karena fahala Allah. Jai sabak niat. Berarti empat gepegah kan apabila orang alim yang berilmu maka tidak beramal dengan ilmunya, maka akan gelanat dengan ilmunya. Ilmunya kan. Menggunakan Al-Quran alim, untuk menggunakan Al-Quran alim tanya untuk dari 20 dekret tapi tidak beramal dengan ilmu itu, kira menanya berlaku tingkatan amal, tingkatan alim. Tingkat alim tu. Tingkat alim katanya kakak berlakunya alim. Itanya kata tepu cara semayang yang benar, tapi itanya tata semayang tak lagi sahut. Yang berarti hanam kira film beramal lagi ilmu, kalau lagi ilmu ada pubut. Nya sebagai contoh tu. Bak wajib kakak berlakunya, bak sunat berlakunya naju. Sampai je bak sunat gayu si pubut. Berarti ketuahnya secara umum. Beda aja secara umum ji. Makanya nu berkasi alim katanya kan beda-beda. Tapi nak alim dia no kakak berlakunya. Orang lain malim sampai tingkatan ulama ke kentu. Orang alim tid pada ulama yang. Dengar ber. Dengan diri dengar mentang yang akan berupa fahala. Dengan diri dengar mentang. Hanya hana ge beramal kan berarti tujuan goknya mernonyan ge dengar tok-tok goknya niat ge salah, niat ge betul. Tapi kadang-kadang hana jit beramal ke haba bunuh dah pegah. Jino tengah tabut masalah jakut. Na pahala ta dengar but masalah jakut padahal itu hana harta yang jit up to jakut nah. Masalah muprang, bab muprang. Urina gebut masalah Jumaat. Padahal Jumaat hana wajib goknya nafala ke sih. Karena itu bahagian daripada syariat. Tamurno masalah haid igdanya makanya sampai teruk kenal bukan contoh. Nena haid ba uragam, sampai meninggal hana teruk haid uragam. Nafala ke dengan masalah haid nah. Nanti hana pat tak nak mamai kan? Hai nah tak pegah ke urung lain nanti. Yang lagi hanya sebagai contoh ji. Ti hana pat tak nak beramal. Kan tujuan di hina, wati hana beramal tujuan berarti ke dinga-dinga menteng yang padahal katanya jita beramal tapi hana tak beramal. Nyo kaken. Baik kena ada pertempatkan. Sebab ipan tu bertentangan dengan hadis yang keberkah laknat. Nyankah menyukah kajiknya wallahu alam bisawab.